You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Momennya Idul Fitri, Marc Marquez minta maaf ke Ducati karena kesalahan kecil berdampak besar di MotoGP Americas. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, meminta maaf kepada timnya setelah gagal finish pada balapan seri ketiga MotoGP Americas 2025. Ducati hampir saja mencatat posisi finish 1-2 dalam balapan di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat. MotoGP Americas menjadi salah satu event olahraga yang berlangsung pada malam takbiran atau sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Meski tidak merayakan Ramadan maupun Idul Fitri, tim Ducati sangat dekat untuk ikut merasakan hari kemenangan seperti umat muslim setelah 1 bulan berpuasa. Ducati cukup lama berpuasa di EP Americas, salah satu balapan yang paling menguras fisik. Sejak digelar pada 2013, baru sekali pabrikan Borgo Panigale berjaya di sana. Musim lalu, bahkan EP Americas menjadi satu-satunya balapan yang tidak berakhir dengan kemenangan bagi pembalap bermotor Ducati Desmosedici EP. Kemenangan satu-satunya itu pun tidak terasa lengkap bagi Ducati karena diraih oleh pembalap tim satelit mereka. Sementara tahun ini, ceritanya lain. Tak hanya berpeluang memborong semua tangga podium, Ducati nyaris meraih hasil terbaik bersama tim pabrikan mereka. Francesco Bagnaia akhirnya menemukan kembali kecepatannya setelah selalu tertahan di posisi ketiga pada awal musim ini. Hanya butuh 4 lap bagi Bagnaia untuk menyalip Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, rider tim satelit Ducati yang menjadi penghuni permanen untuk posisi kedua. Di sisi lain, posisi pertama secara kasat mata sudah dikunci karena Ducati mendapatkan jasa, serif, paling awet di kota yaitu Marc Marquez. Marc Marquez kembali tampil dikdaya untuk memburu kemenangan ke-8-nya di EP Americas. Juara dunia 8 kali itu pun sudah tak tersentuh sejak awal dengan margin 1 detik langsung diciptakannya dalam 1 putaran saja. Keberhasilan mencatat waktu lap tercepat sebanyak 3 kali dan secara beruntun menjadi bukti lain keperkasaan si alien di salah satu sirkuit anti-clockwise ini. Apes, tepat sesudah itu, Marquez terjatuh karena mengalami selip pada ban depan di rangkaian tikungan zigzag pada lap ke-9. Sempat berusaha melanjutkan balapan, si alien akhirnya mundur dari balapan karena kerusakan pada motornya. Saya melakukan hal tersulit di momen yang paling mudah dalam balapan, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari crash.net. Saat saya mengontrol jaraknya, saya memotong terlalu dalam curb di tikungan 5 dan kehilangan kendali di bagian depan. Itu sepenuhnya kesalahan saya hanya bisa mengatakan ini, tambahnya. Memotong curb menjadi salah satu trik Marquez untuk mencetak waktu lap yang cepat di kota. Hanya saja, menurut penuturan Bagnaia, melakukannya pada balapan kemarin lebih berbahaya karena hujan yang turun sebelum balapan menyebabkan kondisinya lebih licin. Ducati sudah memaafkan Marc Marquez, yang mana kebetulan berbarengan dengan momen saling memaafkan, salah satu inti dari Hari Raya Idul Fitri untuk kembali suci. Malahan, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, bersimpati karena andalan barunya itu tidak dapat menyelesaikan balapan yang sudah berlangsung dengan baik. Saya merasa sedih untuk Marc karena dia tadinya mengalami sebuah balapan yang indah, kata Dall'Igna kepada Sky Sport Italia, dikutip melalui GP1.com. Akan tetapi, balapan di MotoGP memang seperti itu, semuanya bisa terjadi sampai bendera finish dikibarkan. Dia membuat sebuah kesalahan dan dia harus membayarnya. Itu cukup adil. Marc Marquez saat sudah dekat dengan catatan 6 kemenangan beruntun pada balapan sprint dan YP musim ini. Marc Marquez saat sudah dekat dengan catatan 6 kemenangan beruntun pada balapan sprint dan YP musim ini. Ducati tetap berhasil memborong posisi podium pada balapan MotoGP Americas. Bahkan tidak hanya 3, tetapi 4 posisi teratas dalam hasil akhir ditempati oleh pasukan penunggang motor Desmosedici EP. Bagnaia menjadi pemenang diikuti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, yang secara berurutan finish kedua dan ketiga. Sementara pembalap di posisi keempat adalah Franco Morbidelli yang juga memperkuat VR46, tim satelit lainnya dari Ducati. Ducati pun masih sempurna di klasemen konstruktor dengan kemenangan dari para pembalapnya hingga seri ketiga yang sudah diselenggarakan.
Sementara itu, Marc Marquez dikudeta adik sendiri setelah blunder di Americas, Pecco Bagnaia mengancam dengan kemenangan. Persaingan di klasemen MotoGP 2025 lebih terbuka setelah drama yang terjadi pada balapan seri ketiga MotoGP Americas. Kejutan terjadi setelah pembalap yang paling dijagokan malah gagal finish dalam balapan MotoGP Americas di Circuit of the Americas, kota Austin, Amerika Serikat. Sosok tersebut tidak lain adalah Marc Marquez. Selain menjadi rider tersukses di kota dengan rekor 7 kemenangan dan 8 pole position, Marquez besar belum terkalahkan musim ini. Tren kedikdayaan juara dunia 8 kali itu pun terlihat akan berlanjut pada balapan favoritnya ini dengan meninggalkan lawan-lawannya sejak lap pertama. Akan tetapi, Marquez harus gigit jari. Deja vu dari balapan di tempat yang sama pada musim 2019, dia terjatuh dari motornya begitu sudah mendapatkan keunggulan yang nyaman. Setelah 3 kali mencetak waktu lap tercepat secara berturut-turut, Marquez terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9. Sempat berusaha melanjutkan balapan, Marquez akhirnya menyerah karena kerusakan pada kuda besi yang ditungganginya. Gagal finishnya Marquez dimanfaatkan pembalap yang digadang-gadang menjadi rival terbesar yaitu rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Sudah menemukan kecepatan hingga akhirnya mengalahkan Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, dengan gap yang meyakinkan, Bagnaia ketiban durian runtuh. Posisi pertama dijaga Bagnaia hingga akhir dari balapan yang berlangsung selama 19 lap. Ini menjadi kemenangan pertamanya musim ini. Tambahan 25 poin membuat Bagnaia telah mengumpulkan 75 poin. Nuvola Rosa masih tertahan di urutan 3 klasemen sementara tetapi memangkas selisih dengan puncak dari 36 poin menjadi 12 poin. Kepercayaan diri Bagnaia bertambah setelah mendapatkan feeling bagus dengan motor baru Ducati yang tadinya membuat frustrasi. Adapun posisi pertama diambil alih oleh Alex Marquez yang finish kedua. Juara dunia 2 kali itu meraup 87 poin setelah selalu finish kedua dalam 6 balapan, sprint maupun EP, yang digelar musim ini. Sementara Marquez besar turun 1 setrip kendati dia hanya tertinggal 1 poin saja dari adiknya yang untuk pertama kalinya memuncaki klasemen di kelas para raja. Sementara itu, Marc Marquez tahu keputusannya akan memicu kekacauan start di MotoGP Amerika Serikat 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkapkan bahwa keputusannya untuk meninggalkan grid dan mengganti motor sebelum MotoGP Americas Grand Prix sudah direncanakan. Ia menegaskan bahwa dirinya memahami aturan dengan baik dan tahu bagaimana bermain di batas regulasi. Hujan yang turun sebelum balapan di Circuit of the Americas, membuat sebagian besar pembalap memilih ban basah saat menuju grid. Namun, 3 pebalap Brad Binder, Enea Bastianini, dan Ai Ogura memutuskan untuk berjudi dengan ban slick. 3 menit sebelum balapan dimulai, Marquez tiba-tiba kembali ke pit lane untuk mengambil motornya yang sudah dipasangi ban kering. Aksi ini memicu banyak pembalap lain untuk melakukan hal yang sama. Situasi ini menyebabkan kekacauan di grid, hingga balapan harus ditunda. Pada akhirnya, balapan dimulai kembali dengan urutan grid awal. Marquez tetap start dari pole, dan tidak ada hukuman yang diberikan. Marc Marquez, yang akhirnya terjatuh dalam balapan ini, menjelaskan keputusannya. Saya benar-benar tahu aturan dan bagaimana melakukannya, bagaimana berada di batas sepanjang waktu, ujarnya. Saya bertanya kepada Marco Rigamonti 7 menit sebelum balapan apakah motor kedua sudah siap. Dia menjawab, ya, lalu saya berkata mungkin saya akan meninggalkan grid. Kenapa? Karena saya memperkirakan bahwa ketika saya pergi, saya melihat bahwa ban hujan bukan strategi yang tepat, jelasnya. Saya juga memprediksi bahwa lebih dari 10 pembalap akan mengikuti saya, dan mereka akan menghentikan balapan, dan itulah yang terjadi. Kami melakukan segalanya dengan baik, semuanya sempurna, semuanya jelas. Tapi, kami melakukan kesalahan di tikungan 5, ungkap pembalap asal Spanyol itu. Namun, Direktur Balapan MotoGP, Mike Webb, menjelaskan bahwa keputusan menunda start lebih didasarkan pada faktor keamanan. Kami memutuskan untuk menunda balapan dan menerapkan prosedur quick start karena alasan keselamatan, ujar Webb. Dengan jumlah pembalap, motor, dan kru yang ada di grid serta pit lane, mustahil untuk memulai lap pemanasan dengan aman. Memulai ulang balapan adalah cara paling aman untuk merespons situasi luar biasa yang terjadi di awal Grand Prix, tuturnya. Kami akan menganalisis situasi ini bersama tim dan mempertimbangkan kembali regulasi, ucapnya Webb.